Halo kawan, berjumpa lagi dengan saya, channel Jejak Sejarah, channel yang menarik, unik dan bermanfaat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang seorang ilmuwan yang dikenal sebagai penemu kuman atau penemu bakteri, yaitu Antony van Leeuwenhoek. Selamat menonton. Penemu kuman ini berasal dari keluarga kalangan menengah. Dia lahir pada tanggal 24 Oktober tahun 1632 di Delft, Belanda. Ketika ayah tirinya meninggal pada tahun 1648, Leeuwenhoek dikirim ke Amsterdam untuk magang pada seseorang pedagang gorden. Di usia 20 tahun dia kembali ke Delft, bekerja sebagai pedagang gorden dan penjual pakaian laki-laki. Pada tahun 1660 dia memperoleh kedudukan sebagai bendaharawan di kantor serif di kota kelahirannya, tempat dia menghabiskan hampir seluruh hidupnya. Dia memiliki hobi yang sangat menyita waktu, yaitu menggosok-gosok lensa untuk mengintip dan mempelajari makhluk-makhluk kecil yang sangat mengasihkan. Ilmuwan Belanda yang berasal dari Delft. Ia disebut sebagai Bapak Biologi, dan dianggap sebagai mikrobiolog pertama. Ia terlahir sebagai putra pembuat keranjang. Ia terkenal atas pengembangan mikroskop dan kontribusinya terhadap didirikannya mikrobiologi. Ia adalah orang pertama yang mengamati dan mendeskripsikan organisme bersel satu. Meski mikroskop sudah ditemukan oleh rekan sebangsanya, Jansen tahun 1590, tapi dia lebih mengandalkan mikroskop buatannya sendiri. Dia lebih percaya kepada kemahirannya dan ketelitiannya dalam menggarap lensa ini. Dia memiliki hobi menggosok-gosok lensa untuk mengintip dan mempelajari makhluk-makhluk kecil yang sangat mengasihkan. Sejak berkecimpung dengan hobinya ini, Leeuwenhoek telah menggarap 400 lensa hingga akhir hayatnya. Kekuatan pembesarannya mulai dari 50 sampai 300 kali objek asli dan ukurannya ada yang hanya sebesar kepala peniti. Untuk mengamati gejala sebesar bakteri, Leeuwenhoek ada kalanya terpaksa menggunakan pencahayaan tak langsung atau teknik-teknik tertentu lainnya, tujuannya untuk mencapai ketajaman lensa setinggi mungkin. Namun, metode yang dipakainya selama penelitiannya tidak pernah diungkapkannya. Dengan kesabaran luar biasa, dilengkapi penglihatan yang sangat tajam serta ditunjang rasa ingin tahu yang sangat besar, Leeuwenhoek meneliti bermacam-macam objek, rambut, serangga, serat, titik hujan, kulit, dan benda-benda kecil lainnya. Dia teropong sambil dibuat catatan serta sketsanya dengan teliti dan rinci. Pada tahun 1677 dia menjabarkan spermatozoa, kemudian tahun 1684 membuat uraian yang akurat tentang sel-sel darah merah. Pada tahun 1702 dia mengamati makhluk mikroskopis yang hanya dapat dilihat lewat mikroskop yang hidup di air. Dia mencatat bahwa di dalam air hujan yang jatuh mengalir melalui selokan kekubangan air terdapat binatang mikroskopis. Di dalam semua jenis air yang terbuka, binatang-binatang mikroskopis ini bisa hadir untuk diterbangkan oleh angin atau menempel pada debu yang mengapung di udara. Maksudnya, jika hewan air yang luar biasa kecil ini adalah kuman yang berbahaya bagi kesehatan manusia, kuman ini bisa bermukim di tubuh kita melalui debu yang kita hisap atau air yang sembarangan kita minum. Berkat kuman yang ditemukannya melalui pengamatan mikroskop tahun 1676, nama Leeuwenhoek dicatat harum dalam sejarah ilmu pengetahuan dunia. Arti penting penemuan ini bagi sejarah kesehatan umat manusia memang langsung tidak langsung disadari pada zamannya. Barulah ketika Pasteur muncul 2 abad kemudian, kehadiran kuman dalam kehidupan manusia menjadi luar biasa diperhitungkan oleh ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu kedokteran pada khususnya. Pada tahun 1680 Leeuwenhoek diangkat menjadi anggota The Royal Society of England dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan di Paris yang banyak dikunjungi tokoh-tokoh, termasuk Tsar Rusia dan Ratu Inggris. Sisa hidupnya dihabiskan Leeuwenhoek untuk mengembangkan berbagai macam ukuran lensa dan meneliti kuman hingga meninggal dunia. Antony van Leeuwenhoek meninggal di Belanda pada tanggal 26 Agustus tahun 1723. Sekian tayangan dari channel kami, yaitu channel Jejak Sejarah, channel yang menarik, unik dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini.